Selamat bergabung, kita bisa bertemu kembali di dalam channel Faith Dialog pada malam ini. Kita bersyukur kepada Tuhan, di mana Tuhan memimpin kita, sehingga kita bisa bertemu kembali pada malam ini. Untuk teman-teman, untuk saudara-saudara, Bapak Ibu yang pertama kali bergabung, kami ucapkan selamat bergabung. Bapak Ibu, kita akan membicarakan sebuah tema yang begitu penting di dalam kehidupan kita pada saat ini bahkan seterusnya, yaitu apa itu dosa. Kalau kita melihat bahwa di tengah-tengah dunia ini yang namanya dosa itu kan luar biasa ya, pertumbuhannya, perkembangannya. Kita melihat walaupun Injil diberitakan, walaupun dosa itu selalu diserukan untuk ditinggalkan, namun pada kenyataannya dosa itu selalu saja bertambah marak. Nah, sepertinya ada peternakan dosa gitu loh. Kenapa nggak bisa habis-habis dibasmi? Nggak bisa habis-habis, nggak selesai-selesai. Kita sadar kenapa itu terjadi, ya karena memang tidak semua orang memahami apa itu dosa. Tidak semua agama-agama dan kepercayaan, bahkan di agama-agama suku, memahami apa itu dosa dan memiliki konsep yang jelas tentang dosa, apa itu dosa. Oleh karena terbatasnya pemahaman tentang dosa dan terbatasnya konsep tentang dosa itu, ya kita jangan heran. Kalau gereja, kalau Alkitab, kalau orang Kristen, kalau Tuhan kita, Yesus Kristus, terus memperhatikan supaya manusia itu tidak terpengaruh oleh dosa dan tidak mau bersahabat dengan dosa, tapi dalam kenyataannya dosa itu sepertinya lebih cepat pertumbuhannya daripada berita Injil itu sendiri. Nah, oleh sebab itu maka sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, malam ini juga kita punya kesempatan untuk memahami menurut Alkitab, apa sih itu dosa? Menurut Alkitab, apa itu yang disebut dengan dosa? Nah, oleh sebab itu, kita malam ini bisa berkumpul bersama-sama melalui channel Zoom ini, sehingga kita dapat memahami betul setelah manusia itu jatuh ke dalam dosa, dan di dalam manusia itu setiap orang ada dosa asal, dan kita memahami sifat-sifat dosa itu apa saja. Itulah sebabnya pada malam ini kita bisa berkumpul, kita untuk membicarakan ini, dan kita belajar bersama melalui dua orang penyaji kita pada malam ini, yaitu Bapak Pendeta Panindungan Situmorang, Master Teologia. Yang kedua adalah Evangelis Eka Wirya, Sarjana Teologia. Bapak Ibu, untuk menghemat waktu, kita akan berdoa, kemudian nanti kita akan serahkan waktu ini, sesi ini kepada kedua orang hamba Tuhan ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, malam ini kami bersyukur kepadamu. Kami berterima kasih Tuhan mempersatukan kami, Tuhan mempertemukan kembali melalui channel Zoom ini. Tuhan berkatilah kedua hamba-Mu, Pendeta Panindungan Situmorang, dan juga Evangelis Eka Wirya. Pakai kedua hamba-Mu ini, mohon urapan Roh-Mu yang kudus, sehingga melalui bahan-bahan yang mereka sediakan dan kami tahu, Tuhan mengajari mereka, kami dapat memahami apa itu dosa, kami dapat memahami bagaimana akibat daripada dosa, dan kami bisa memahami bagaimana bisa keluar dari dosa. Tuhan, terima kasih, berkati semua anak-anak-Mu, berkati semua peserta yang ambil bagian. Kami semuanya ada sukacita dan sejahtera. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Baik, kepada Bapak Pendeta Panindungan dan juga Evangelis Eka, kami persilakan untuk menyajikan bahan yang sudah disiapkan pada malam ini. Iya, terima kasih Bok Subunsi. Salam bagi kita semua Bapak Ibu Saudara yang malam hari ini ada kesempatan yang baik dari Tuhan untuk kita boleh mengikuti Faith Dialog ini. Malam ini kita akan bahas tentang dosa. Selama sebulan ini sebetulnya di bulan
Juli kita akan membahas seputar tema besar dosa. Tapi kita harus membatasi diri. Malam ini kita akan membahas di seputar pengantar awal, definisi di sekitar dosa, dan juga bagaimana dosa itu masuk ke dalam hidup manusia. Dari asal mulanya kita akan tinjau apa kata Alkitab tentang kejatuhan itu sendiri, serta sifat-sifat dosa yang masuk terimputasi atau masuk kepada kehidupan manusia di dalam sejarahnya. Ya. Pertama-tama, kalau ada satu peristiwa atau satu kata yang seumur dengan manusia itu sendiri, seumur dengan peradaban manusia, itulah dosa. Kalau misalnya helikopter itu baru ada tahun sekian dari zaman modern, tapi kalau dosa itu sudah ada sejak atau seumuran dengan sejarah manusia itu sendiri, ya. Dan kemudian kita harus memahami sungguh-sungguh bahwa peristiwa terjadinya dosa itu adalah sebuah fakta. Jadi bukan mitos, ya, bukan dongeng, bukan hanya cerita fiktif, cerita rekayasa, tapi itu sebuah fakta yang benar-benar masuk di dalam sejarah manusia itu sendiri. Ya. Dan di dalam peristiwa yang historis ini kita bersyukur Alkitab mencatatnya dengan cukup jelas sehingga memungkinkan kita untuk memahami dosa itu sendiri, ya. Kita mulai membaca Alkitab dari Kejadian pasal 3. Saya akan bacakan Bapak Ibu Saudara. Secara khusus saya mulailah ayat 1 sampai ayat yang ke-7, ya. Demikian firman Tuhan. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati, tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Dan suaminya pun memakannya. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Dan seterusnya, Kejadian pasal 3 itu kita bisa baca akibat dari dosa itu secara lebih luas dan tindakan Allah atas perbuatan dosa itu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, konsep dosa dari segi pandangan-pandangan manusia dan kelompok-kelompok keagamaan tentu tidak selalu sama, ya. Satu pandangan bisa berbeda dengan pandangan yang lain. Dan kitab suci kita sendiri, Alkitab, menjadi patokan kita untuk memandang konsep dosa, ya. Pandangan-pandangan yang beragam itu secara terbatas kami coba sajikan di sini. Misalnya, ya, ada pandangan
bahwa tidak ada dosa sama sekali. Nah, ya. Jadi ini menjadi sebuah kesimpulan melalui berbagai pemikiran mereka, ya. Tidak ada dosa sama sekali karena Tuhan tidak ada. Nah, kalau sudah menyebut Tuhan tidak ada, lalu pasti kita ingat misalnya orang-orang ateis. Atau ateis yang lebih lunak, ya ada yang menganggap tidak mau tahu tentang Tuhan, ya, agnostik, ya. Kalau ateis tegas bilang tidak ada Tuhan. Kalau agnostik lebih lunak dikit, saya tidak mau tahu Tuhan itu ada atau tidak. Jadi otomatis juga mereka akan bilang saya tidak mau tahu dosa itu ada atau tidak. Ini sebuah pandangan yang banyak dipegang oleh orang-orang di dunia ini. Data bisa kita lihat bahwa pandangan ini makin lama makin marak seiring dengan bertambahnya secara jumlah, secara statistik ateis di dunia ini. Konon dari data yang saya baca itu terus bertambah, ya. Yang ada hanyalah kebaikan dan kejahatan manusia. Jadi mereka hanya berhenti di situ. Bahwa ada manusia yang jahat, ada manusia yang baik. Terbukti mereka akan memandang manusia itu hitam putih begitu saja, ya. Kemudian ada pandangan lain bahwa dosa adalah kekotoran yang muncul dalam kedagingan manusia sebagai konsekuensi hati yang jahat. Jadi pencemaran terjadi akibat dosa dalam kedagingan. Maka kedagingan itulah yang memunculkan perbuatan-perbuatan yang secara kasat mata bisa kita lihat di dunia nyata, ya. Ada orang jahat berbuat ini itu. Dalam pandangan manusia pada umumnya jahat dia. Dari mana mulainya? Dari hati yang sudah tercemar jahat. Itu satu pandangan lain, ya. Ada pandangan yang lain lagi dari kepercayaan orang-orang bahwa dosa merupakan segala jenis pelanggaran perintah-perintah Tuhan dan hukum-hukum agama moral atau moral. Jadi yang lebih menjadi penekanan dari kelompok ini adalah hukum. Hukum A bicara A, maka otomatis kalau tidak mengerjakan itu dosa. Kalau melanggar dosa, pasti ada akibat atau hukuman yang akan menjadi konsekuensi. Kalau tidak dilanggar, berarti tidak berdosa. Kira-kira begitu, ya. Nah, artinya kalau memposisikan diri sebagai orang yang taat kepada seluruh hukum yang ada, tidak akan pernah disebut orang berdosa. Menurut pandangan ini. Tapi nanti kita akan lihat konsep berikutnya, ya. Ada pandangan bahwa dosa merupakan segala jenis pelanggaran perintah Tuhan akan berakibat dari orang-orang yang bisa legalis. Jadi hanya berkutat di urusan-urusan hukum dan aturan-aturan. Jadi fondasi dari sebuah kepercayaannya pasti adalah urusan taat tidak taat. Kalau tidak taat dihukum, kalau taat dapat reward, dapat hadiah, kira-kira begitu, ya. Kemudian ada juga yang menganggap bahwa dosa merupakan pelanggaran hukum. Apa ini? Salah ketik ini, ya. Dosa merupakan pelanggaran hukum secara moral. Coba saya cek, ya. Hukum langit maksudnya mungkin, ya. Ya, hukum sistem yang dari atas, ya. Mm-hmm. Kira-kira begitu pandangan mereka. Nah, jadi kita tidak terlalu fokus kepada semua pandangan di sekitar kita itu, tapi kita lebih sekarang fokus kepada apa kata Alkitab tentang dosa, ya.
Saya tidak bisa lanjutkan. Contoh Eka bisa ini. Bisa majukan? Enggak, Bos. Itu bukan dari tempat saya. Oh iya. Oke. Apa dosa menurut Alkitab? Roma 3 ayat 23, Rasul Paulus menuliskan karena semua orang telah kehilangan kemuliaan Allah, telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Ini adalah general dari seluruh umat manusia. Jadi nanti akan saya jelaskan melalui gambaran segitiga sama sisi bahwa status manusia di hadapan Tuhan tanpa kecuali selama dia adalah keturunan Adam dan Hawa, dia pasti berdosa. Semua manusia. Itu sebabnya sering sebetulnya kita coba tantang orang di sekitar kita. Siapa yang berani menyebut dirinya tidak berdosa dengan pembuktian-pembuktian yang valid, pasti tidak ada orang yang berani bilang dia bukan orang berdosa, ya. Karena secara status seluruh manusia berdosa. Dan Alkitab bilang di dalam Perjanjian Baru berikutnya, 1 Yohanes 3 ayat 4, setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah, sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Jadi standarnya adalah Allah membangun atau memberikan aturan-aturan bagi hidup manusia, sedetail-detailnya di Alkitab kita bisa baca. Ketika terjadi pelanggaran satu aturan saja pun dari hukum Tuhan atau kehendak Tuhan, itu sudah masuk dalam lingkup dosa. Ya. Selanjutnya kita bisa lihat dari pengertian-pengertian yang lebih luas didukung oleh ayat-ayat karena waktu tidak cukup untuk membaca semuanya, Bapak Ibu. Semua kami cantumkan di sini ayat-ayat pendukung dari setiap statement dari poin-poin ini. Alkitab membangun pengertian tentang dosa sangat-sangat banyak. Misalnya, dosa itu berarti tidak kena sasaran. Ya, dalam pemaparan ini kami sengaja tidak cantumkan bahasa-bahasa asli Ibrani atau Yunani ya, supaya tidak terlalu merumitkan. Kami sederhanakan dengan bahasa Indonesia saja ya. Tidak kena sasaran atau tidak sampai pada tujuan. Jadi misalnya analoginya kita bisa bikin ada orang mau memanah ya, sudah dibuat di sana tanda lingkaran makin kecil, terus ditembakkan panahnya itu jauh dari target itu, tidak kena sasaran yang dimaksud ya, atau tidak mencapai titik ideal yang diharapkan. Dosa juga bicara durhaka. Kita mengetahui arti durhaka dalam bahasa manusia sehari-hari ya. Durhaka berarti melawan yang berhak mengatur, melawan otoritas di atas kita, gitu. Memberontak terhadap aturan yang ada, memberontak terhadap otoritas yang ada, melanggar atau terjadi pelanggaran atas sebuah aturan. Dosa juga dipandang sebagai kejahatan yang berarti bengkok, diputar arah, ya tidak lurus, kira-kira gitu. Tidak seperti arah yang diharapkan. Menyimpang, bisa begitu. Dosa juga menunjuk pada pelanggaran yang berarti menyimpang dari yang seharusnya. Dosa juga sebuah kejahatan. Dosa juga menjadi sebuah kefasikan yang berarti keadaan tidak bertuhan. Jadi kalau ada bahasa kata di Alkitab fasik, Mazmur pasal 1 misalnya, fasik berarti orang yang tidak menaruh hati pikiran kepada Tuhan ya. Kesalahan juga dipandang sebagai bagian dari dosa, artinya tidak berdiri teguh pada saat harus teguh, tidak sampai pada keadaan yang seharusnya. Nah, ini semua pengertian-pengertian yang memberi gambaran tentang dosa. Ya,
Saya lanjut. Berikutnya, status. Nah, ini segitiga sama sisi ini mohon kita perhatikan. Dosa kita pandang seperti segitiga sama sisi. Sama sisi ya, bukan sama kaki ya. Karena ketiga sudutnya itu sama bobotnya. Dosa secara status, itu tadi yang saya katakan Roma 3:23, semua orang telah berbuat dosa, semua orang telah kehilangan kemuliaan Allah. Tidak ada satu manusia pun. Ini status. Dari Allah itu datangnya. Sebuah status harus otoritas di atasnya yang bisa mengubah. Misalnya di dalam hukum positif Indonesia. Status dari status single menjadi status berumah tangga misalnya. Orangnya sendiri, diri sendiri tidak bisa mengubah itu. Harus otoritas di atas. Misalnya otoritas yang mensahkan pernikahan. Bisa pemerintah secara catatan sipil, secara agama, pendeta misalnya. Atau misalnya status laki-laki berubah jadi perempuan. Boleh enggak di negara kita? Jawabannya boleh. Ada contoh-contoh di negara ini terlahir sebagai perempuan misalnya bisa disahkan pengadilan negara jadi laki-laki atau sebaliknya. Jadi otoritas di atasnya itulah yang bisa mengubah. Dirinya sendiri tidak boleh ya. Maka status berdosa itu datangnya dari Tuhan. Dan yang menyatakan nanti dosamu diampuni, secara status kau kuterima sebagai orang yang diampuni misalnya, itu harus datangnya dari otoritas di atas kita. Itulah Tuhan dalam Yesus Kristus ya. Jadi secara status semua manusia tidak akan bisa mengubah itu kecuali otoritas Tuhan. Kemudian ada habit, habitus tuh ini 3 istilah ini bahasa Latin ya. Habits adalah kecenderungan berdosa. Saya bisa tunjukkan dari ayat Alkitab di Kejadian pasal yang ke-6 ayat 5. Di situ dijelaskan tentang manusia yang semakin jahat di hadapan Tuhan. Ayat yang ke-5 dikatakan, ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Inilah kata kecenderungan hatinya dalam bahasa Indonesia disebut. Kecenderungan itulah yang disebut habitus. Jadi dosa muncul begitu saja dari seorang anak, umur berapapun itu, ketika dia mulai kelihatan tanda-tanda menyatakan action dosa, tanpa diajari. Misalnya, seorang anak kecil bisa kaget kita melihat, kok tiba-tiba dia berbohong, misalnya. Apakah karena ada orang yang mengajari dia berbohong? Bisa saja tidak. Tapi karena benih dosa ada di dalam dirinya, maka kecenderungan menghasilkan dosa itu muncul. Ini udah susah dilawan. Dan yang paling susah sebenarnya status itu. Baru masuk ke actus, action. Yang kita lihat sehari-hari di sekitar kita yang dilakukan orang adalah action dosa. Merampok, membunuh, mencuri, berbohong, atau apapun itu hal-hal yang tidak pas, yang kita anggap sebuah kejahatan, itu action dosa. Tindakan dosa secara aktif. Bapak Ibu, 3 ini utuh. Tidak bisa dipisah satu dengan yang lain. Jadi seorang berdosa, kita harus pandang actionnya ada, sejak kecil pasti sudah, dan kecenderungan ada dari dalam dirinya, benih itu terus dibuahi. Tadi Boksu Bunsi di pendahuluan menyebut semakin marak, semakin intensitas, dan secara status. Yang sering dilupakan orang adalah status dan habitus. Orang seringkali hanya melihat action. Jadi pernah saya tanya seorang, Bapak orang berdosa enggak? Dibilang enggak. Saya nggak pernah menipu, nggak pernah ini, dan seterusnya disebutin
action dosa. Oke, bisa saja begitu, dia tidak pernah melakukan itu, tapi secara habit dia tidak bisa membebaskan dirinya dari situ. Apalagi secara status, Allah sendiri menyebut dan sudah memvonis kita sebagai manusia berdosa, ya, sejak kejatuhan Adam dan Hawa. Dosa sebagai tindakan jadi secara status, secara tindakan aktif dan tindakan pasif juga, ya. Dosa ketika seseorang tahu seharusnya melakukan yang baik namun tidak melakukannya, itu tertulis di Yakobus 4 ayat 17, ya. Kita tahu yang baik tapi tidak melakukannya, dalam pandangan Tuhan itu juga sebuah kesalahan, dosa, ya. Baik. Kemudian asal mula dosa dan seterusnya saya sampaikan kepada contoh Eka untuk melanjutkan. Silakan. Ya, kita sekali lagi perlu mengingat ya bahwa asal mula dari dosa itu bukan Allah yang ciptakan, gitu ya. Allah tidak pernah menciptakan dosa. Yang Allah ciptakan dan Allah berikan kepada manusia itu adalah kehendak bebas. Dan itu juga yang diberikan kepada malaikat, gitu ya. Bahwa ada kehendak bebas supaya mereka, baik manusia ataupun malaikat yang Tuhan ciptakan itu, memilih untuk mau taat kepada Tuhan, mau tunduk kepada otoritas yang Tuhan miliki, atau mau mengatur diri sendiri. Jadi di dalam kehendak bebas itu ada konsekuensi, yaitu dosa, gitu ya. Ketika manusia tidak taat kepada perintah Allah, gitu ya. Dan bahkan bukan hanya Allah tidak menciptakan dosa, sebaliknya Allah membenci dosa dan tidak memiliki toleransi terhadap dosa. Ya. Demikian juga kita berbicara bahwa Allah itu tidak merancangkan kejatuhan manusia di dalam dosa. Jadi di dalam Yakobus 1 ayat 13 itu Allah itu tidak mencobai, dikatakan. Allah itu tidak mencobai. Jadi Allah tidak merancang kejatuhan manusia. Sehingga kita perlu untuk membuang jauh-jauh pemikiran bahwa ketika Allah tempatkan pohon pengetahuan yang baik dan jahat itu di Taman Eden, berarti Allah sedang merancang dong sebuah pemberontakan manusia. Enggak ya. Jadi kita perlu mengingat, perlu tahu, perlu sadar bahwa dosa itu bukanlah rancangan Allah, bukanlah ciptaan Allah. Ya. Tapi Allah di dalam kedaulatannya mengizinkan. Ya, ketika manusia memilih untuk memberontak, ya Allah izinkan itu terjadi. Ya. Dan akhirnya memang di dalam kehendak bebas manusia memilih untuk tidak taat. Nah, ketika kita melihat ya bahwa di Taman Eden itu sudah ada penggoda di situ, ya, yaitu iblis. Jadi kita menyadari bahwa pendosa pertama itu bukan manusia, ya, tapi adalah iblis dan para malaikat lainnya yang tidak taat kepada ketetapan dari Allah. Ya, dan bahkan iblis itu sendiri mau menjadi seperti Allah, ya, mau mengangkat, meninggikan dirinya sampai pada selevel Allah, gitu. Dan benih itu juga yang ditanam oleh iblis, ya. Ada benih keraguan terhadap Allah ditanam oleh iblis kepada Adam dan Hawa. Ya, kita masuk ke Taman Eden itu, ya, sekali lagi itu pun di dalam kedaulatan Allah, Allah mengizinkan supaya manusia itu pun ditantang ketaatannya, apakah sungguh-sungguh mau taat, dengan ya diizinkan iblis itu masuk ke dalam situ. Ya. Dan pada akhirnya iblis menggunakan propaganda memutarbalikkan firman Allah. Jadi Mbak Suparlindungan juga sudah membacakan di dalam Kejadian pasal 3 gitu ya, bahwa apa yang Allah firmankan diputarbalikkan, diubah, ya, ataupun ditantangkan kepada Adam dan Hawa, sehingga akhirnya melalui keraguan terhadap Allah itu akhirnya manusia memilih untuk tidak taat. Ya, jadi boleh di next.
soal kejatuhan Adam dan Hawa. Jadi ini adalah ya, soal kejatuhan Adam dan Hawa itu kita bisa melihat sebenarnya. Jadi Adam dan Hawa bukan hanya sekadar makan buah pengetahuan tentang yang baik dan jahat itu ya. Jadi sebenarnya kompleks sekali ketidaktaatan dari Adam dan Hawa ya. Yang pertama pastinya Adam dan Hawa sudah tahu betul Allah punya perintah, bahkan perintahnya itu kalau dikatakan sebenarnya dari sekian banyak pohon kamu cuma nggak boleh makan satu. Jadi sekian banyak yang boleh manusia makan gitu ya. Tapi ujung-ujungnya manusia tidak taat kepada perintah Allah. Dan di dalam ketidaktaatannya itu manusia juga akhirnya menyepelekan atau meragukan kedaulatan Tuhan. Jadi menganggap remeh akan Tuhan, akan kedaulatannya, akan perintahnya, akan pribadinya. Sebenarnya yang Allah inginkan adalah supaya manusia itu boleh menyandarkan pengetahuan yang baik dan jahat itu kepada Allah, yaitu sumbernya. Gitu ya. Tapi manusia pengen supaya dirinya sendiri bisa tahu tentang yang baik dan jahat, dan dianggap bahwa Allah nggak bisa memberikan pemahaman tentang yang baik dan jahat kepada saya. Saya pengen itu sendiri buat saya. Jadi ada keraguan atau ada penolakan terhadap Allah, kalau boleh kita katakan di sini. Ada penolakan terhadap Allah. Kemudian bukan hanya itu, Adam dan Hawa juga ingin menjadi sama seperti Allah. Padahal ketika Allah ciptakan, bukankah Adam dan Hawa sebenarnya sudah diciptakan menurut gambar dan rupa Allah? Artinya bahwa manusia yang hina itu sudah diangkat derajatnya dari debu tanah menjadi segambar dan serupa dengan Allah. Ya, dia punya potensi-potensi ya, dia punya banyak hal yang punya kemiripan dengan Allah. Tapi manusia nggak mau menyandarkan kemiripannya dengan Allah itu sebagai status yang indah yang Tuhan berikan, satu kelayakan yang Tuhan berikan, tapi mereka justru pengen menjadi Allah dan pengen menggeser Allah ya dari posisinya. Dan kemudian bukan hanya itu, ketika mereka jatuh, mereka pun menyembunyikan diri dari Allah. Ketika Allah mencari mereka, gitu ya, di dalam ketakutan mereka menyembunyikan diri dari Allah. Dan di dalamnya mereka juga mengalami satu ketakutan. Padahal sebelum mereka jatuh di dalam dosa, mereka telanjang dan mereka tidak takut, mereka tidak malu. Dan kemudian di sana juga akhirnya dosa itu bekerja, bukan hanya membuat mereka itu menolak Allah, meragukan Allah, pengen menjadi seperti Allah, bukan hanya mereka kemudian jadinya menyembunyikan diri dari Allah, tapi ketika ketahuan mereka justru menyalahkan pihak lainnya. Si wanita menyalahkan si ular, si Adam menyalahkan si wanita atau si Hawa, gitu. Dan kemudian ya pada akhirnya manusia itu harus menanggung akibatnya itu, dan itu nanti akan kita lihat di pertemuan minggu depan. Dan yang satu lagi ini adalah berbicara soal ya sifat-sifat dosa ya, bagaimana dosa itu sebenarnya punya natur. Dosa itu sebenarnya berawal dari status, makanya kita itu disebut statusnya itu manusia berdosa ya, dan bertumbuh menjadi kecenderungan, jadi niat, jadi habit, jadi keinginan gitu. Jadi kalau kita hanya bilang bahwa dosa itu hanya sekadar perbuatan, nah sebenarnya kita perlu melihat bahwa dari keinginan pun sudah dosa, dan dari status, yaitu tempat yang paling dalam, itu sudah dosa ya. Kalau kita ibaratkan seperti misalnya air sungai gitu ya, yang kita lihat, air sungai yang kita lihat di kota Medan ini itu sebenarnya hanya yang bagian perbuatan gitu kalau diibaratkan. Sedangkan status itu sebagai mata airnya, dari mana air itu muncul. Nah, kalau dari mata airnya sendiri sudah berdosa, sudah beracun, gitu ya, kita pastikan bahwa sampai kepada kecenderungan, sampai kepada niatnya, sampai kepada perbuatan munculnya pun semuanya adalah dosa. Kemudian dosa itu diemban oleh semua manusia. Kita mengetahui ada yang disebut sebagai dosa asal, gitu ya. Di dalam Roma pasal yang kelima, saya akan bacakan Roma pasal yang kelima, ayat 12. Ya. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang,
Ya tentu saja ini berbicara soal Adam, ya. Dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut telah menjalar kepada semua orang karena semua orang telah berbuat dosa. Jadi kita di dalam kekristenan menyadari bahwa ada yang disebut sebagai dosa asal, ya. Artinya bahwa dari Adam dan Hawa mereka sebenarnya menjadi representasi dari Allah kepada ciptaan, dan juga mereka merepresentasi umat manusia kepada Allah. Jadi ketika mereka divonis berdosa oleh Allah karena mereka tidak taat, karena mereka tidak tepat sasaran, maka semua keturunannya sampai dengan saat ini kita menyadari kita semua keturunan Adam dan Hawa gitu ya, semua kita ada di dalam keberdosaan, ya. Jadi itu disebut sebagai dosa asal. Kemudian dosa itu tidak bisa dosa yang tidak diselesaikan akan menghasilkan dosa kembali. Tadi kita bisa lihat contohnya dari Adam dan Hawa, mereka sudah lakukan satu dosa, kemudian masuk ke dosa lain, masuk lagi ke dosa lain, masuk lagi ke dosa lain, masuk terus sampai dosa akhirnya melahirkan dosa, melahirkan dosa. Ya, kalau kita ibaratkan, kita itu, misalnya kita awalnya mencuri, karena takut ketahuan karena mencuri, kita bohong. Atau kalau udah kepalang basah, ya gitu ya, ada orang yang sudah kepalang basah mencuri, ketahuan, akhirnya dia bunuh orang. Wah, dosa itu terus-menerus melahirkan dosa lagi, melahirkan dosa lagi. Kemudian juga ketika kita sudah asik dengan satu dosa, maka kita akan cari terus dosa itu. Contohnya aja misalnya narkoba, pornografi yang sangat-sangat mengikat orang gitu ya. Itu akan membuat orang itu seperti terikat di rantai gitu ya. Dan kalau itu tidak diselesaikan, maka kecenderungan kita akan terus dan terus jatuh di dalam dosa yang sama. Kemudian yang keempat, kita tahu bahwa dosa itu tidak bisa diselesaikan oleh manusia berdosa. Dosa itu ibarat hutang, gitu ya. Dan kalau kita sudah hutang, yang hutangnya itu sampai nggak ada lagi yang kita bisa pakai untuk membayar kepada Tuhan, gitu ya. Maka bagaimana kita bisa bayar kalau yang kita miliki sebenarnya semuanya hanya hutang, gitu. Jadi manusia berdosa itu tidak bisa menyelesaikan masalah dosa. Ya, nanti kita akan melihat jawaban dari bagaimana penyelesaian tentang keberdosaan kita itu nanti di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Kemudian kita menyadari bahwa di mata Tuhan, ya, ini di mata Tuhan bahwa tidak ada dosa yang lebih ringan ataupun lebih berat dari dosa lain. Dosa tetaplah dosa, ya. Dan itu juga terkait dengan yang poin yang keenam, niat baik itu tidak menihilkan dosa. Kita bisa berkata, oh saya kan melakukan dosa ini karena saya pengen menolong orang lain gitu. Saya melakukan dosa ini karena saya mau membantu orang gitu ya, seperti Robin Hood gitu ya, mencuri dari bangsawan untuk menolong orang-orang miskin gitu. Nah, di dalam kekristenan, di dalam Alkitab tidak ada yang namanya dosa itu dinihilkan oleh niat baik. Dosa itu tidak bisa ditutupi dengan niat baik, apalagi kalau sudah sampai di matanya Allah. Allah melihat dosa sebagai dosa karena dia tidak bisa toleransi terhadap dosa. Dosa itu tidak bisa, ibarat kalau orang nyapu itu angkat karpet, sapu kotorannya ke bawah itu dan nggak kelihatan lagi. Nggak, di mata Tuhan, dia tetap bisa lihat semua dosa kita. Dan kalau saya ibaratkan juga dengan timbangan gitu ya, orang seringkali menggunakan timbangan itu timbangan keseimbangan ya, soal dosa dan perbuatan baik. Ya. Tapi di dalam konsep kekristenan sebenarnya itu lebih kepada seperti dimasukkan semuanya ke dalam satu bakul yang sama, satu baskom yang sama. Mau dosa, mau perbuatan baik, dimasukkan ke dalam tempat yang sama, aduk. Dari yang baik sekalipun dimasukkan ke dalam dosa pun ujung-ujungnya semuanya dosa. Dan segala jenis dosa dipandang serius oleh Allah. Ya, jadi jangan berpikir bahwa dosa yang saya lakukan yang tidak ada orang yang lain yang lihat, yang tidak sampai pada tindakan kriminal, oh berarti itu dosa yang nggak terlalu serius. Ya. Dosa yang sampai pada tahap kriminal dan dosa yang kita sembunyikan, yang kecil-kecil itu sekalipun, semuanya dipandang serius oleh Allah. Dan itu nantinya akan membawa kita kepada bagaimana cara Allah menyelesaikan dosa itu nggak dengan sembarangan, nggak dengan disapu ke bawah kolong, gitu, tapi dengan satu
karya pengorbanan yang luar biasa. Pengorbanan seperti apa nanti kita akan ketemukan itu, kita akan lihat di dalam pertemuan-pertemuan selanjutnya. Ya, dan mungkin sedikit ya berkaitan setelah ini memang slide-nya tidak ada, tapi saya ingin katakan kenapa sih penting kita tahu tentang dosa gitu ya. Terutama kenapa kita perlu membahas soal dosa, supaya kita aware gitu, supaya kita sadar, was-was bahwa hidup kita ini 24 jam itu nggak ada satupun yang tersembunyi di mata Allah, dan itu harus kita seriusin gitu ya. Jadi nggak bisa saya itu asal-asalan lagi dengan hidup saya, apalagi kalau kita yang sudah percaya gitu kan, nggak bisa lagi kita asal-asalan. Tuhan nggak pernah memberi kita lisensi atau izin atau hak sebenarnya untuk melakukan dosa gitu ya. Dan itu harusnya membuat kita hidup di dalam takut akan Allah, tapi sekali lagi bukan lagi takut hukuman Allah, tapi takut bahwa kita nanti melanggar dan Allah tidak senang dengan apa yang kita lakukan gitu ya. Jadi kita belajar tentang dosa ini supaya kita aware, dan juga kenapa kita perlu belajar tentang dosa ini supaya saya tahu status saya sekarang ini di mana. Ya. Kalau saya masih ternyata statusnya sebagai manusia berdosa, berarti saya belum sampai kepada tahap apa yang Allah inginkan. Dan saya masih jauh dari apa yang Allah inginkan. Dan apapun yang saya perbuat nggak akan bisa membuat Allah itu senang. Jadi kalau status saya masih status manusia berdosa, sebaik apapun saya jaga supaya saya tidak berbuat dosa, tapi kalau status saya masih status manusia berdosa, berarti ada yang harus dibereskan. Dan itu hanya bisa dibereskan di dalam Kristus ya. Mungkin sampai di sebatas ini yang saya akan saya sampaikan. Saya pikir saya boleh kembalikan kepada Pendeta Bunsui sebagai moderator. Ya baik, terima kasih Pendeta Perlindungan Sitomorang dan juga Evangelis Eka Wirya. Jadi Bapak Ibu, kita sudah mendapatkan bahan-bahan yang sudah kedua hamba Tuhan ini perjelaskan kepada kita pada malam ini. Saya pikir ini adalah sebuah topik yang cukup penting untuk kita perdalam bersama-sama malam ini. Kita akan diskusikan kenapa. Kita melihat bahwa Alkitab itu seperti yang sudah dijelaskan tadi, mengatakan dengan jelas status manusia itu adalah berdosa. Status manusia adalah berdosa. Kalau status manusia itu adalah berdosa, maka orang-orang yang berdosa dia perlu gusar. Nah, seperti itu. Kemudian seperti saya katakan awal tadi, nah dunia ini adalah tempat peternakan dosa. Kenapa? Dosa itu bertumbuh dengan subur. Di mana-mana, di setiap sudut, di setiap kantor, di setiap rumah, di setiap toko barangkali. Nah, dosa itu bertumbuh subur. Nah, oleh sebab itu bagaimana kita pada saat ini memandang itu semuanya, dan bagaimana kita bisa memahaminya. Oh iya, rupanya di sekeliling saya, di rumah saya, di kantor saya, di antara teman-teman saya, atau mungkin pada diri saya sendiri, saya ini sedang menyandang status orang berdosa. Baik, kita akan diskusi bersama-sama topik-topik yang sudah dijabarkan pada malam ini. Kita boleh bertanya secara langsung juga boleh, dan kemudian kita juga bisa bertanya melalui chat ya. Kita boleh tuliskan pertanyaan kita di situ. Baik Bapak Ibu, saya persilakan. Sambil teman-teman menyiapkan pertanyaan, saya ingin mencoba bertanya kepada dua teman kita penyanyi pada malam ini. Kalau kita hubungkan dosa itu dengan pemahaman orang kita Tiongkok kuno, kita katakan seperti itu. Kalau pemahaman di Tiongkok kuno, akibat seorang itu melakukan dosa,
maka dia akan menghadapi pengadilan, penghakiman. Nah, seperti itu. Yang mau saya tanyakan seperti ini. Mengapa orang Tionghoa, satu contoh saja, setiap tahun gitu ya, harus kumpul sekali. Kumpul sekalinya itu bukan rumah, tapi kumpul sekali itu, setahun sekali itu biasanya kumpul di kuburan. Cengbeng gitu ya. Jadi kalau nggak pulang, dalam satu tahun itu sepertinya ada sesuatu yang salah, sesuatu yang sepertinya hutang, nah seperti itu. Itu menjadi pemikiran saya, barangkali kedua hamba Tuhan ini, yang penyaji malam ini, bisa memberikan penjelasan-penjelasan berhubungan dengan itu. Sambil teman-teman yang lain bisa mempersiapkan pertanyaan. Dipersilakan. Oke, berkaitan dengan ini ya, ya ada satu hal yang menarik bahwa di dalam pemahaman Tiongkok pun bahwa akan ada penghakiman, yaitu satu poin bahwa berarti ada satu pemahaman bahwa kehidupan kita itu harus dipertanggungjawabkan, ya. Cuma pastinya kalau di dalam pemahaman Tiongkok itu belum ada gambaran yang nyata, yang jelas penghakiman seperti apa, dengan standar apa kita akan dihakimi gitu ya, dan hal-hal apa saja yang dihakimi. Memang ada gambaran tentang nantinya misalnya ada gambaran neraka yang seperti apa dengan segala penyiksaannya sebagai akibat dari ya ketika dosa itu dihakimi gitu ya. Dan ini tentu saja nanti juga ketika dibicarakan dengan, ya kalau saya catat di dalam catatan saya gini ya, sebuah reuni keluarga gitu ya, reuni keluarga yang dilakukan oleh orang-orang Tionghoa terutama ke tempat kuburan dari leluhur, kuburan dari orang tua misalnya atau kakek nenek yang sudah meninggal. Tentu saja di situ ada satu keinginan supaya problem-problem mereka di masa lalu, ya misalnya ada dosa yang mereka lakukan di masa lalu, itu bisa dimaafkan atau diampuni gitu ya, dihapuskan dengan cara mereka itu melakukan satu tindakan berbakti kepada leluhur, kepada orang tua yang sudah meninggal. Nah, tentu saja di dalam pandangan kekristenan, soal berbakti kepada orang tua itu bukan soal berbaktinya itu nanti ketika udah meninggal gitu ya. Kalau di dalam kekristenan itu berbakti kita yang terakhir kepada orang tua, yang puncak itu ya ketika kita memberikan penguburan yang layak bagi mereka. Hanya sampai sebatas itu. Memberikan penguburan yang layak, dan kalau di dalam tradisi Tiongkok kuno itu, kalau misalnya orang sembahyang kan biasanya itu supaya ya salah satunya ya supaya tidak ditimpa celaka, supaya at least nanti kalau orang tua yang udah meninggal itu bisa bantu mereka nanti lepas dari masalah-masalah dosa yang mereka lakukan ya. Entah itu mungkin mereka bisa sampaikan kepada yang lebih berotoritas daripada mereka, ataupun paling enggak ya mereka itu bisa bantu menolong. Nah, kalau dalam kekristenan sendiri ya setiap orang berdosa ya, sekali lagi tidak ada seorang berdosa yang bisa menggantikan posisi orang berdosa lainnya. Dia sendiri masih berdosa, dia sendiri masih punya hutang sama Tuhan dengan dosa-dosanya, bagaimana bisa menolong orang lain yang berdosa. Ya, jadi kalau dikatakan cengbeng itu kalau orang berusaha untuk lepas dari dosanya, terhindar, gitu ya, apalagi terhindar dari penghakiman itu nantinya, ya sekali lagi, kalau bukan otoritas yang tertinggi itu yang menyelesaikan dosa kita, maka tidak ada yang bisa menyelesaikannya lagi.
Ya, jadi kalau nanti kita akan belajar di dalam pertemuan-pertemuan selanjutnya bahwa ada Yesus yang menyelesaikannya, maka bukan lagi orang berdosa yang menyelesaikan status keberdosaan kita. Ya mungkin itu yang saya bisa sampaikan soal pemahaman Tiongkok ini ya. Oke, makasih Santa. Berarti kalau kita sudah percaya kepada Tuhan Yesus, chambing itu tidak lagi dikaitkan dengan yang namanya dosa gitu ya. Tapi sebuah reuni usaha keluarga bagaimana mempererat keluarga ya satu dengan yang lain. Terima kasih Santo Eka. Saya mencoba dulu menyelesaikan 2 pertanyaan yang tertunda minggu yang lalu. Itu pertanyaan yang diberikan oleh saudara kita Diana. Pertanyaan seperti ini. Apakah dosa itu berisi roh-roh jahat? Nah, ini pertanyaan. Apakah dosa itu berisi roh-roh jahat? Saya persilahkan kedua penyaji. Ya. Kita jawab dulu ya. Apakah setiap perbuatan dosa berisi roh-roh jahat? Jawabannya tidak. Ya. Apakah roh jahat punya andil, punya ambil bagian di dalam sebuah perbuatan dosa? Bisa ya. Contohnya yang mana? Contohnya kejatuhan Hawa itu dan Adam itu. Kan jelas di situ ada iblis yang datang dalam wujud rupa ular. Dalam terang perjanjian baru, Wahyu pasal 12 ayat 9 kita dijelaskan siapa ular itu. Itu adalah setan atau iblis dikatakan. Dan naga si ular tua itu ya. Wahyu 12 ayat 9. Kalau begitu adakah sebuah perbuatan jahat di baliknya ada kehadiran atau pekerjaan roh jahat di saya? Maka iblis sangat berkepentingan untuk mempengaruhi banyak orang supaya jatuh ke dalam dosa. Bekerja lewat macam-macam cara, lewat pikiran, lewat sampai kepada mendorong melakukan tindakan. Kadang kita mendengar ada orang, ada suara bicara kepada saya. Ada orang menyuruh saya, suara apa. Siapa di balik ini? Kemungkinan bisa roh jahat. Ya, saya pernah dengar berita seorang suami membunuh istrinya dan semua anak-anaknya, satu rumahnya. Terus ketika ditanya kenapa lakukan itu, saya mendengar suara menyuruh saya. Suara siapa itu? Pasti bukan suara Tuhan. Ya, dan suara siapa? Bisa suara iblis yang mempengaruhi dia. Tapi di sisi lain, adakah sebuah perbuatan kejahatan atau perbuatan dosa? Tidak ada di dalamnya sebetulnya iblis ngambil bagian. Bisa saja diri orang itu sendiri. Karena memang kuasa dosa ada di dalam diri orang yang belum dibereskan oleh Tuhan Yesus Kristus. Kuasa dosa itu kuat sekali, mengikat dia. Seperti tadi kita tahu, setelah status ada kecenderungan. Paulus berkeluh kesah itu di dalam suratnya. Ya. Dia sebetulnya punya niat melakukan yang baik. Malah sebaliknya yang jahat yang diperbuat. Maka dia frustrasi, berseru dia, siapa yang bisa membebaskan aku dari kondisi ini? Bahasa bebas. Syukur kepada Allah, Kristus Yesus Tuhan kita. Bilangnya. Terus sebenarnya tanggung jawab ada pada diri sendiri, ya, karena memang dia membuahi kejahatan itu dalam dirinya sampai pada bentuk perbuatan. Jadi kalau pertanyaannya, adakah roh-roh jahat di balik sebuah perbuatan dosa? Jawabannya ada yang punya andil roh jahat di situ, tapi ada yang tidak. Jadi tidak bisa digeneralisir. Saya kira begitu jawabannya. Terima kasih, Boksu. Mungkin begini. Kadang kan begini, ada satu tindakan kejahatan. Nah, orang selalu ini menyalahkan setan. Padahal kan manusianya ya. Manusia melakukan tapi setan disalahkan begitu ya. Ya, nanti setan bilang, aku kok nggak ada punya andil itu kok.
saya yang kamu salahkan, bisa begitu ya. Demo nanti. Oke, baik. Ini pertanyaan kedua yang tertinggal kemarin sebelum kita masuk ke dalam beberapa pertanyaan yang kita sudah terima malam ini. Di dalam 1 Yohanes 5 ayat 16 sampai 17. Apa artinya dosa yang mendatangkan maut dan yang tidak mendatangkan maut? Itu pertanyaannya. Apa artinya dosa yang mendatangkan maut dan yang tidak mendatangkan maut? Berdasarkan 1 Yohanes 5 ayat 16 sampai 17. Dipersilakan. Oke, soal dosa yang mendatangkan maut dan dosa yang tidak mendatangkan maut ini berbicara soal status keberdosaan kita, tapi apakah itu kita selesaikan di dalam di hadapan Kristus atau tidak gitu ya. Jadi kalau bicara soal dosa yang mendatangkan maut itu adalah ketika kita itu tidak mau percaya pada Yesus, ya. Menolak Yesus, menolak cara kerja Allah melalui karya Kristus gitu. Itulah dosa yang mendatangkan maut, karena kalau kita tidak selesaikan di dalam Kristus, maka kita masih mengemban status berdosa itu. Dan tentu saja ini nanti berkaitan juga dengan ketika di dalam 1 Yohanes 5 itu kan ayatnya berbicara tentang dosa yang tidak mendatangkan tentang dosa yang mendatangkan maut. Kamu tidak perlu, kamu tidak harus dia berdoa untuk hal yang seperti itu gitu ya. Tidak Yohanes berkata tidak kukatakan bahwa ia harus berdoa, maksudnya mendoakan orang yang seperti itu gitu. Dan sedangkan dosa yang tidak mendatangkan maut adalah dosa ketika seorang itu sudah percaya pada Yesus gitu ya, tapi masih bisa jatuh lagi di dalam dosa. Nah, itu saja itu dosa yang tidak mendatangkan maut, karena di dalam Kristus tersedia pengampunan. Tapi bukan berarti bahwa kalau saya sudah percaya Kristus, terima Kristus, saya sudah diampuni, berarti saya bebas untuk melakukan dosa. Bukan seperti itu ya. Jadi kita tidak punya lisensi untuk bebas berdosa. Tapi sebaliknya, ketika kita menyadari bahwa kita ini masih bisa jatuh dalam dosa, dan Tuhan Yesus sudah menebus kita dengan harga yang mahal, Paulus mengingatkan bahwa sekali-kali tidak kita bebas untuk melakukan dosa, tapi bagaimana kita belajar untuk tunduk kepada hukumnya Allah, bukan lagi hukum dosa. Ya, sepertinya macet ya. Oh. Oke, sudah selesai Santa Eka? Iya, sudah. Oke, baik, terima kasih Santau. Kita mencoba melihat beberapa pertanyaan yang sudah kita terima. Saya mencoba dari Pak Billy ya. Pertanyaan begini, kenapa kita harus menanggung dosa nenek moyang kita atau yang disebut dosa asal? Nah, ini pertanyaannya. Kenapa kita harus menanggung dosa nenek moyang kita atau yang disebut dosa asal? Jadi dipersilakan kedua penyaji untuk memberikan jawaban. Baik. Kenapa kita harus menanggung? Jawabannya karena Tuhan yang bilang begitu. Di mana? Di Keluaran pasal 20. Saya baca itu Keluaran pasal 20 itu ayat 1 sampai 17 semua bicara tentang hukum Taurat, hukum 10 hukum ya. Di ayat yang ke-45 secara khusus saya baca ya. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Ayat 5-nya ini. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Nih, sebab aku, Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Lihat ini.
maka ada bisa dapat kutuk. Kekuatan kuasa dosa terus mengalir kepada keturunan seseorang, di mana dia mulai dengan sebuah cara hidup yang sangat bejat di hadapan Tuhan, misalnya turun ke keturunannya sampai keturunan 3 dan 4 di sini firman bilangnya. Tetapi ada tetapinya, ayat 6. Aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang. Siapa itu? Dijelaskan lagi, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Dari ayat yang ke-6 ini kita tahu bahwa ketika Yesus Kristus dengan karya penumpahan darahnya dan kurban tubuhnya yang tersalib itu membereskan dosa kita, kita masuk pada status orang yang dikasihi Tuhan, anak-anak Tuhan, maka kutuk dosa dari nenek moyang kita ke atas itu, ayat 6 ini memberi jaminan tidak mengena lagi kepada kita itu. Jadi darah Yesus memutuskan itu. Tidak lagi saya mengemban, jadi dibebankan kepada saya dosa hukum saya yang di atas sana. Karena Yesus sudah potong itu, kira-kira begitu. Jadi kalau pertanyaan itu diajukan seorang anak Tuhan, itu pertanyaan yang tidak pas untuk dirimu. Tapi kalau pertanyaan itu diajukan seorang yang belum dibereskan dosanya oleh Yesus Kristus, itu sudah pasti. Itu jawaban saya. Oke, terima kasih. Saya tambahkan sedikit. Di sini untuk pertanyaan Pak Billy tadi, dosa asal itu bukan berarti dosa nenek moyang kita itu ya kita tanggung, tidak. Tapi sebetulnya lebih dari itu, Tuhan ingin memberikan pengertian kepada kita bahwa seperti tadi sudah dijelaskan oleh pendeta Panjenengan, waktu kita percaya Yesus bahwa dosa-dosa kita, dosa itu sudah diampuni. Jadi sebetulnya kita itu diingatkan bahwa walaupun kita ini sudah percaya kepada Tuhan Yesus, kita punya kecenderungan untuk jatuh ke dalam dosa. Seperti nenek moyang kita dulu yang jatuh ke dalam dosa. Jadi itu hal yang mau kita perhatikan, supaya memang kita yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus itu, kita punya satu nilai lebih daripada mereka-mereka zaman dulu yang belum percaya kepada Tuhan. Nah, seperti itu. Kelebihannya apa? Kita tidak mau lagi jatuh seperti mereka, walaupun kita punya kecenderungan untuk jatuh. Dan disinilah perlu iman yang bertumbuh dalam Yesus Kristus, supaya memang kita tidak jatuh berulang-ulang ke dalam dosa yang sama. Terima kasih. Sekarang kita... Oke, ada yang lain? Ini akan berkaitan juga dengan pertanyaan dari Pak Husin yang selanjutnya. Jadi mungkin biar sekalian boleh dijawab itu awal dosa manusia, ya kenapa Tuhan membiarkan dosa itu terus dibawa oleh Adam dan Hawa sampai kepada keturunannya. Ya, boleh saya langsung jawab ya soal ini karena berkaitan sih ya. Ya, ini kan berbicara kenapa Allah itu menempatkan atau menumpahkan menanggungkan dosa itu pada keturunan-keturunan mereka, karena Adam dan Hawa itu menjadi representasi dari seluruh umat manusia, ya, karena mereka itulah manusia pertama dan seluruh umat manusia itu mereka yang jadi perwakilannya. Kalau saya ibaratkan seperti ini, misalnya Presiden Joko Widodo itu mendadak tidak senang dengan apa yang dikatakan oleh Presiden Donald Trump, ya. Dari ketidaksenangan itu akhirnya Presiden Joko Widodo berkata, saya mau perang dengan Donald Trump, saya mau perang dengan Amerika. Dan ketika Presiden Joko Widodo ya mengatakan perang dengan Amerika, maka seluruh orang yang ada di bawah representasi dari Presiden Joko Widodo itu akan ikut menanggung perang dengan Amerika itu, yaitu misalnya orang Indonesia. Ini misalnya gitu ya. Jadi itu satu gambaran bahwa ketika Adam dan Hawa itu merepresentasi manusia secara keseluruhan,
maka seluruh keturunannya itu juga menanggung dosa itu, ya, menanggung status keberdosaan itu. Dan dari status keberdosaan itu kemudian ya akhirnya manusia itu punya kecenderungan untuk jatuh di dalam dosa. Nggak usah jauh-jauh, keturunan langsung Adam dan Hawa, yaitu Kain sendiri pun akhirnya tergoda oleh dosa dan membunuh seperempat penduduk dunia pada waktu itu, ya. Jadi ya itulah kecenderungan manusia dan akhirnya seluruh keturunan itu berdosa. Ya itu saja, Gus. Contoh Eka, Bapak Ibu, saya membaca ada beberapa pertanyaan di sini. Nah, sepertinya ini kebanyakan pertanyaannya itu jawabannya nanti itu di minggu depan. Jadi saya mengajak kita untuk bertanya di sekitar topik kita malam ini, yaitu apa itu dosa. Namun demikian, karena memang ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk dan kita punya waktu untuk membicarakannya itu, saya akan bacakan pertanyaan dari Ibu Lina, ya. Pak Billy tadi ada 2 pertanyaannya, tapi saya pikir supaya yang lain juga bisa kebagian, saya akan mencoba membaca satu-satu pertanyaan saja dari satu orang. Dari sini dari Ibu Lina dikatakan, apakah semua dosa dapat diampuni darah Yesus di kayu salib? Adakah dosa yang tidak dapat diampuni? Diampuni di sini lewat darah Yesus di atas kayu salib, maksudnya. Dipersilakan kepada penyaji. Apakah semua dosa diampuni melalui karya penumpahan darah Yesus di kayu salib? Kita cek dulu sebetulnya dalam pemahaman dosa-dosa apa sih yang ada pada diri seorang individu pribadi yang perlu dibereskan. Pertama, itu tadi dosa asal, ya, dan yang kita warisi dari orang tua kita, membuat status kita berdosa. Jadi detik pertama, bahkan belum detik pertama lahir sih, kalau Mazmur pasal 51 ayat 5 bilang, di dalam rahim ibu aku dikandung dalam dosa. Jadi penulis Mazmur itu, Daud sebetulnya itu mengatakan di dalam rahim pun sudah berdosa. Bertemunya sel sperma dengan ovum dalam biologi disebut itu sudah memulai sebuah kehidupan. Maka mulainya kehidupan itu si orok di dalam rahim ibunya itu sudah berdosa. Itu dosa asal. Lahir sudah ikut itu terus. Nah, ini satu hal yang harus diurus secara status. Dosa yang mana lagi yang akan diurus? Dosa yang dilakukan sendiri secara action dan secara habit dari manusia itu, si pribadi itu. Maka jadi dua kelompok besar sebetulnya, dosa yang saya warisi dan dosa yang saya perbuat. Bahkan ada lagi dosa yang belum kita lakukan. Jadi Alkitab juga bicara tentang itu loh, ya. Umur saya tahun ini 50. Entah berapa dikasih Tuhan nanti, ya. Saat dari hari ini ke saya meninggal itu, saya nggak tahu apa dosa yang akan saya kerjakan. Itu pun sebetulnya sudah diurus oleh Tuhan. Makanya berhubungan tadi kalau anak Tuhan melakukan dosa di luar kemampuannya untuk taat hari itu misalnya, tidak akan mendatangkan maut lagi, ya. Nah, itu berarti yang mana saya yang diurus, yang saya warisi dari orang tuaku, yang saya lakukan sendiri, bahkan yang belum kulakukan, itu sudah diurus Yesus. Ya, itu berarti seorang anak Tuhan yang sudah diampuni Tuhan, lahir baru, mengaku percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sering kita mendapat, kalau kita tanya, nanti kalau kamu mati masuk surga enggak? Padahal kalau dia sudah jelas-jelas anak Tuhan sungguh-sungguh, ya, jangan lagi dihantui perasaan bersalah yang sekarang ini kamu lakukan gitu loh. Tidak akan membawamu ke neraka itu.
karena darah Yesus yang menebuskan. Cuman itu tadi contoh Eka bilang, jangan pernah seolah-olah mendapat lisensi kita sudah anak Tuhan jadi bebas melakukan dosa karena anugerah memenuhi hidup kita. Enggak, justru semakin takut kita berbuat dosa karena kita menghargai luar biasa pengorbanan Yesus. Semakin dikuatkan kita, ada pertolongan dari Roh Kudus, dari firman, dari macam-macam hal-hal rohani yang membuat kita bisa menang dari dosa itu. Jadi jawabannya saya ulangi lagi, yang mana aja yang diurus, dosa asal itu, dosa yang kuperbuat, bahkan dosa yang belum kulakukan. Untuk dosa yang belum kita lakukan pun, Yesus sudah mati untuk itu. Ya, terima kasih. Oke, makasih. Ada mau tambahkan lagi dari Evangelis Eka, contoh Eka? Saya rasa cukup. Oke, baik. Kalau begitu kita maju ke pertanyaan dari Ahwi. Ada pertanyaan seperti ini. Apakah dapat disimpulkan buah dari pohon pengetahuan itu yang menyebabkan dosa? Atau karena kedagingan yang menyebabkan dosa? Itu pertanyaannya kepada kedua penyaji, dipersilakan. Ya, saya jawab ya. Dan ini juga terkait dengan pertanyaan dari saudara Billy ya yang kedua tadi. Soal buah pengetahuan, pohon yang baik dan yang jahat itu, apakah itu yang menyebabkan dosa? Ya. Dan apakah itu dosa yang sangat besar untuk memiliki pengetahuan baik dan yang jahat? Ya. Dosa itu, ya kalau kita melihat tadi, kalau ikutin materinya dari awal, gitu bahwa dosa itu soal ketidaktaatan kepada Allah. Jadi buah pohon pengetahuan yang baik dan jahat, atau saya singkat di catatan saya PPBJ, ya kita tahu PSBB, PPBJ, pohon pengetahuan baik dan jahat, ya bukan buahnya itu, bukan pohonnya itu yang membuat manusia jatuh di dalam dosa. Tapi ketika pohon itu dijadikan satu standar yang Allah berikan untuk batasan yang Allah berikan supaya itu tidak dimakan, ya, maka soal ketaatan itulah yang menjadi tuntutan Allah. Jadi, dan sekali lagi ya, bukan soal pengetahuan baik dan jahatnya itu atau buahnya itu yang menjadi dosa, ya, tapi soal ketaatan pada Allah. Dan berkaitan juga apakah, ya ini mungkin sedikit ya, apakah pengetahuan yang baik dan jahat itu adalah dosa yang besar, ya, bukan soal pengetahuan baik dan jahatnya juga yang jadi dosa yang besar, tapi adalah bagaimana manusia yang diciptakan Allah itu mau mengetahui soal yang baik dan jahat. Apakah menyandarkan pada diri sendiri dengan makan buah itu dia jadi tahu yang baik dan jahat, atau berdasarkan standarnya Tuhan, ya. Karena kalau kita berkata bahwa manusia kalau pun tahu segala yang baik dan jahat, tapi tetap matanya cuma dua, cuma bisa melihat ke sekelilingnya saja, dia tidak bisa melihat ke segala sesuatu, makanya kebaikan kita itu nggak bisa jadi standar. Dan yang Tuhan inginkan adalah manusia itu menyandarkan pemahaman soal yang baik dan jahat itu menurut standarnya Tuhan, menurut cara pandangnya Tuhan. Jadi, ya, sekali lagi, bukan soal buahnya itu sendiri yang menyebabkan dosa, dan bukan soal pengetahuan baik dan jahatnya itu yang buat dosa, tapi bagaimana manusia itu mau menyandarkan dirinya kepada Tuhan. Ya, saya rasa itu. Oke, terima kasih. Kemudian kita maju lagi, memang ada beberapa pertanyaan di atas, tapi saya pikir kita dengan ditanyakan oleh orang yang sama, kita maju dulu kepada Bapak Richard Gordon tua. Pertanyaan seperti ini. Berarti kalau tidak sesuai dengan kehendak Tuhan disebut dosa. Apakah masih dalam pikiran atau niat itu sudah termasuk dosa? Dikatakan saya mau bertanya, apakah dosa turunan bisa diputuskan? Jadi ada tiga pertanyaannya dan satu kalimat. Nah, seperti itu. Dipersilakan.
apakah dalam pikiran sudah berdosa? Jawabannya sudah. Tuhan Yesus khotbah di bukit diajarkan kalau berzina itu tidak harus dalam bentuk action, tindakan langsung lakukan kepada seseorang lain jenis saya. Tapi di dalam pikiranku pun ketika saya sudah menyimpang dari kekudusan terhadap memandang lain jenis, saya sudah berdosa. Ya, jadi masih di dalam bentuk niat pun itu dosa. Nah, saya kira begitu, itu satu contoh yang bisa menjadi prinsip untuk banyak hal. Terus pertanyaan berikutnya tadi, Boksu, apa? Tolong diulang, Boksu. Dari Pak Gordon itu tadi. Boksu Bunsi. Unmute dulu, Boksu. Sorry. Berarti kalau tidak sesuai dengan kehendak Tuhan disebut dosa. Kemudian yang ketiga itu, apakah dosa turunan bisa diputus? Saya tadi sudah jelaskan ya di dalam Keluaran pasal yang ke-20 itu, jelas sekali itu ayat 6-nya, Pak ya. Tetapi, kan ada tetapinya, setelah tadi dosa keturunan ketiga, keempat dibalaskan Tuhan, dikatakan ayat 6-nya sangat-sangat memberi pengharapan ya. Tetapi aku menunjukkan kasih setiaku kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku. Kata mengasihi aku ini ketika kita sudah mengasihi Kristus, percaya dan menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sudah masuk kita yang berpegang pada perintah-perintahku. Artinya bagi anak Tuhan, yakinkan diri kita, kebenaran firman ini menjadi patokan kita, kutuk dari nenek moyang kita tidak lagi mengena kepada kita. Jadi darah Yesus menyucikan semua itu. Dari latar belakang termasuk dosa asal. Diputuslah itu. Jadi efektif, sungguh-sungguh efektif pengorbanan Yesus dengan penyucian darahnya bagi seorang yang hidup. Saya pernah baca di dalam satu cerita di Amerika ya, ada seorang hamba Tuhan yang sangat besar di abad 18-an, itu siapa namanya? Orang yang sangat, tunggu nanti muncul itu namanya. Jonathan Edward ya, ada di Google itu, bisa di searching di Google, saya sudah baca itu. Jadi dicari 100 tahun setelah Jonathan Edward, ini hamba Tuhan yang sangat besar, sangat hebat pada zamannya, setia sampai akhir hidupnya. Dicari tahu 100 tahun setelah kematian Jonathan Edward, keturunannya semua dicari tahu. Didapati keturunan Jonathan Edward, hamba Tuhan yang setia itu. Dari catatan itu saya dapat hanya satu dari keturunannya yang dikategorikan jahat. Kategori orang Amerika lah itu kalimat jahat. Yang lain ada jadi hakim, dari artinya dari segi berkat-berkat dari Tuhan kepada mereka secara keluarga luar biasa. Ada orang-orang yang hebat dipakai Tuhan, ada yang dijelaskan itu sampai wakil presiden pun ada keturunannya ya. Rektor sekolah teologi ada, rektor universitas ada, macam-macam hal yang diberkati Tuhan secara kemanusiaan. Tapi di satu titik yang lain ada teman sebaya Jonathan Edward, saya lupa namanya persis sekarang, tapi bisa saya cari itu, 100 tahun setelah kematiannya. Jadi dulu masa hidup yang satu ini jahat di dalam pandangan masyarakat. Dicari tahu seluruh keturunannya. Didapati Bapak Ibu, benar-benar di situ digambarkan bagaimana kejahatan-kejahatan keturunannya itu luar biasa. Jadi firman ini benar-benar berlaku sampai hari ini. Keturunan dari orang-orang yang mengasihi Tuhan akan diberkati Tuhan. Keturunan dari orang-orang yang tidak terbereskan hidupnya di hadapan Tuhan, secara otomatis itu memang terbawa-bawa kepada keturunannya. Saya kira itu yang saya sampaikan. Ya, masih satu ada lagi ya tadi. Satu pertanyaan lagi ya tadi ya, soal apakah tidak sesuai dengan kehendak Tuhan itu adalah dosa ya, tadi pertanyaan dari
siapa namanya saya lupa, Pak cukup Gordon. panjang namanya. Ya, Pak Gordon ya. Kalau tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, jadi sesuai dengan kehendak siapa? Itu satu pertanyaan. Kalau sudah sesuai dengan kehendak kita manusia yang terbatas, maka masih dalam keberdosaan. Kalau sesuai kehendaknya iblis juga ya pastinya di dalam keberdosaan, maka saya boleh ya secara logika saja itu ya. Kalau tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, mau sesuai dengan kehendak siapa dan apakah itu dosa atau tidak ya kita bisa pikirkan sendiri ya itu ya. Jadi ya itu saja mungkin. Ya, terima kasih. Saya ingin tambahkan sedikit dari yang sudah dijelaskan oleh kedua penyaji kita yang berhubungan tadi dengan dosa turunan. Saya mengajak kita sebagai orang-orang Kristen, orang-orang percaya, kita tidak memahami lagi bahwa dosa dari nenek moyang saya itu yang diturunkan kepada saya. Karena kita sudah orang Kristen. Artinya apa? Kita yang sudah percaya kepada Yesus, apapun dosanya itu tidak berakibat kepada kita. Tadi sudah dijelaskan oleh pendeta Panlindungan. Yang perlu kita pahami bahwa sebagai jemaat Metodis atau orang Metodis itu punya pandangan yang tersendiri. Kalau kita pakai kalimat di dalam pemahaman orang Metodis itu disebut dengan dosa warisan. Jadi dosa warisan itu dipahami bukan kita yang menanggung dosa-dosa dari leluhur kita. Tetapi yang dimaksud dengan dosa warisan itu ialah bahwa kita, orang percaya kepada Tuhan Yesus pun masih punya kecenderungan untuk jatuh ke dalam dosa, sama seperti mereka. Artinya apa? Mari kita berhati-hati, mari kita bermawas diri, selalu minta pertolongan daripada Roh Kudus, supaya kita bisa kuat melebihi dari leluhur kita dulu, seperti itu. Itu yang saya bisa tambahkan kepada kita. Baik Bapak Ibu, saya melihat bahwa Boksu sebentar, saya sempurnakan. Tadi yang satu lagi setelah Jonathan Edward yang saya sebut itu namanya Max Jukes. Jukes ya. Iya. Udah? Ya. Pak Pelindungan, baik. Coba kita ada beberapa pertanyaan yang masih bisa kita bicarakan pada malam ini. Namun Bapak Ibu, saya melihat di sini pertanyaan-pertanyaan kita kan berhubungan dengan akibat dari dosa semuanya. Nah, sementara kita malam ini kita membahas dosa itu apa? Apa disebut dengan dosa? Dan jadi saya melihat ada sedikit kita kurang menyambung dengan tema kita malam ini. Kita selalu bicara tentang akibat dosa itu. Namun demikian nggak apa-apa, kita akan namanya kita sama-sama belajar ya. Di sini dari Pak Ahui ya. Ahui ada pertanyaan seperti ini. Tadi disebutkan hukum Tuhan. Apakah itu adalah 10 hukum Tuhan? Apa panduan bagi manusia pertama untuk mengidentifikasi dosa itu? Nah, jika dilihat dari ketertarikan manusia pada buah pengetahuan itu sudah cukup menyatakan bahwa manusia pertama itu sudah memiliki benih dosa di dalam dirinya sebelum memakan buah tersebut. Wah, ini dia punya pandangan tersendiri ya Pak Ahu ya. Dia punya pemahaman sebelum dosa itu, sebelum Adam berdosa, dia sudah punya benih dosa. Dia pakai istilah kata benih dosa. Jadi kalau benih sudah ada, tinggal ditaburkan, kemudian dipupuk sedikit, sudah jadilah. Nah, kira-kira seperti itu ya. Baik, dipersilakan penyaji kami. Iya, jadi kalau kita pelajari minggu-minggu yang lalu ketika bicara tentang gambar dan rupa Allah itu, ya ketika Tuhan menciptakan hari pertama, A, B, C, dan seterusnya sampai hari kelima, terus semua itu dibilang baik. Saya sudah sengaja tandai di Alkitab itu baik. Ada 5. Tapi tiba giliran ada manusia di Taman Eden hari ke-6, langsung tambah bobot penilaian dari Tuhan.
Saking senangnya saya kira Tuhan ya dikatakan sungguh amat baik ayat 31. Kejadian pasal 1. Jadi ketika ada kata sungguh amat baik dengan hadirnya manusia di Taman Eden, saya kira belum ada sesuatu yang sifatnya negatif di situ. Apalagi yang sifatnya kalau istilah yang tadi benih dosa. Itu berarti sangat tidak jujur dan tidak adil Tuhan terhadap manusia. Ketika kelak nanti dia sangat murka terhadap dosa, tapi ternyata di dalam diri manusia itu sudah ditaruhkan benih dosa. Itu tidak benar ya. Itu namanya kita melanggar kekudusan Tuhan itu kalau kita sebut begitu. Jadi di dalam kemahatauannya Tuhan dan maha kesempurnaannya mencipta manusia, tidak bisa disalahkan, diikut-sertakan, diikut-ikutkan. Tuhan punya andil dalam jatuhnya manusia ke dalam dosa. Memang benar manusia diberi kehendak bebas, silakan pilih kira-kira begitu. Jadi satu hal seperti tadi katakan contoh Eka, apa sih dibalik pikiran Tuhan dibalik melarang jangan makan satu buah dari satu pohon aja. Satu kata untuk itu, Tuhan meminta ketaatan. Itu aja. Semuanya sudah diberi, masa pencipta minta kamu taat sama saya ya? Masa sih keterlaluan Tuhan kalau minta sebuah ketaatan. Tapi akhirnya dengan free will-nya, kehendak bebasnya manusia itu pilih untuk tidak taat, maka tanggung jawab jatuhnya manusia ke dalam dosa adalah pada manusia itu sendiri, dan memang iblis ada di balik itu. Maka kepada iblis pun diminta pertanggungjawaban. Nanti kita bisa lihat itu di ayat 15. Tuhan sudah merancang akan ada pertempuran antara keturunan Hawa dengan iblis itu sendiri. Dalam terang perjanjian baru kita tahu itu antara Yesus dengan iblis. Dan peperangannya itu di kayu salib. Ya, minggu-minggu berikutnya akan lebih jelas. Saya kira itu. Ya, tadi ada pertanyaan juga soal hukum Tuhan ya gitu ya. Nah, hukum Tuhan di sini bukan hanya terbatas pada 10 hukum Taurat, apalagi kalau bicara soal panduan identifikasi dosa bagi manusia pertama gitu. Jadi kalau manusia pertama itu hukum Tuhan di situ cuma satu gitu ya, yaitu taat, jangan makan buah pengetahuan, jangan makan buah dari PPBJ tadi, pohon pengetahuan yang baik dan jahat. Jadi nanti kalau kita akan, ya mungkin ke depannya kita akan belajar nanti soal hukum Tuhan, mungkin kalau ada topik itu, ya hukum Tuhan itu progresif ya, dari manusia pertama berbeda dengan nanti keturunannya, nanti berbeda dengan umat Israel, nanti berbeda lagi dengan apa yang Tuhan Yesus berikan. Bukan berbeda dalam artian bertentangan, tapi ada progresif di dalam Tuhan menyampaikan hukum-hukumnya itu. Mungkin sedikit tambahan mengenai pertanyaan sebelumnya juga. Terima kasih Bapak Ibu. Kita sampai jam 9 ya, jam 9. Namun demikian ada satu pertanyaan yang sangat umum saya pikir dari Yong Liang, ditanyakan orang Kristen merokok itu dosa. Nah ini orang Kristen merokok itu dosa. Dosa nggak merokok? Nah coba silakan jawab singkat aja. Saya jawab ya. Di Alkitab tidak ada ditulis dilarang merokok, jangan kau merokok. Nggak ada itu ya, nggak ada hukum Taurat ke-11 ya. Tapi ya, bukankah di Alkitab terutama perjanjian baru di Tuhan meminta menghargai tubuh ini, fisik ini juga ikut ditebus Yesus, dalam arti Tuhan menghargai fisik ini. Dari mana buktinya? Buktinya fisik ini, tubuh ini dijadikan Tuhan tempat tinggalnya. Itulah bait Roh Kudus. Ya, 1 Korintus, Efesus sudah mengajarkan tubuhmu adalah bait Roh Kudus. Namanya juga Roh Kudus. Pribadi ketiga dari Tritunggal berkenan tinggal di hidup kita sebagai anak Tuhan. Tempatnya juga harus jagalah kekudusan. Kan gitu. Maka firman berulang bilang, jagalah kekudusanmu, hidup benar, hidup taat. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Di sampul rokok itu sendiri udah ada gambar seram-seram di situ. Ya, saya takut lihat gambar di sampul rokok itu. Ya, ada leher bolong ada di situ ya.
Apalagi yang pernah kulihat, mulut bengkak-bengkak semua kanker di situ. Masa sebagai anak Tuhan yang sudah ditebus darah Yesus, sudah jelas-jelas sebelum gambar-gambar itu kan merokok dapat daftar penyakit ada di situ. Sekarang merokok dapat membunuhmu, apalagi yang sekarang lebih dari situ. Artinya secara prinsip etis dan moral, anak-anak Tuhan harusnya menghindari dan tidak pantas lagi untuk merusak tubuh ini. Karena ini adalah bait Allah. Nikotin itu sangat merusak. Cobalah cek apa saja yang ada di balik asap rokok. Satu batang rokok, zat apa saja ada di situ. Saya pernah baca ada sekitar 30-an zat di situ. Semuanya negatif. Dan salah satunya adalah racun tikus pun ada unsur di situ. Saya udah pernah baca itu. Termasuk timbal. Timbal itu berarti yang keluar dari knalpot sepeda motor atau mobil. Masa kita masukkan tiap hari ke tubuh kita. Kira-kira begitulah ya. Jadi Kristen, anak Tuhan yang baik seharusnya tidak merokok lagi. Amin. Ya, terima kasih. Merokok dapat menyebabkan kanker, menyebabkan bla 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 ya, semuanya. Jadi saya pikir marilah kita gerakan hari tanpa rokok. Orang Kristen yang tidak merokok supaya tubuh kita ini baik Tuhan itu tetap sehat sehingga kita bisa mengerjakan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Baik Bapak Ibu, mohon maaf masih banyak sebetulnya pertanyaan-pertanyaan yang ada dipertanyakan pada saat ini, namun karena waktu kita itu sudah pas begitu, saya akan coba merangkumkan beberapa poin yang kita sudah bicarakan. Namun sebelumnya saya ingin mengingatkan bahwa minggu depan kita tetap ada pertemuan seperti ini dengan jam yang sama. Judul kita yaitu akibat dan pengaruh dosa berdasarkan Kejadian 4 dan Kejadian 6. Jadi Bapak Ibu boleh membaca dulu kitab Kejadian pasal 4 dan Kejadian 6 dengan satu tema yang kita bahas bersama, akibat dan pengaruh dosa. Jadi akibat dan pengaruh dosa itu yang mau kita bicarakan minggu depan. Jadi kalau ada Bapak Ibu sudah memiliki pertanyaan-pertanyaan karena sudah mempelajarinya itu, saya pikir sangat memperkaya pertemuan kita. Bapak Ibu bertanya, maka akan bisa membantu teman-teman yang mendengar. Termasuk juga para penyaji akan mendapatkan masukan-masukan yang sangat berarti. Baik, saya mencoba dulu beberapa kesimpulan yang saya coba menjadi sebuah catatan pada malam ini. Yang pertama dari penyaji tadi, ketua penyaji itu, bahwa dosa itu bukanlah segala sesuatu yang baru muncul di zaman modern, bukan. Tapi dosa itu sudah ada sejak klasik, sejak manusia pertama, yaitu Adam dan Hawa. Nah, seperti itu. Karena klasiknya, maka dosa itu ya mahal gitu ya. Ditebus dengan harga yang mahal. Ditebus dengan darah Tuhan Yesus di atas kayu salib. Oleh karena klasiknya, maka setiap manusia yang berdosa itu sebetulnya begitu penting, begitu bernilai di hadapan Tuhan. Karena kita klasik yang dikuasai oleh dosa. Maka Yesus Kristus datang mencari manusia yang berdosa. Supaya dengan percaya kepada Yesus, dosa-dosa kita diampuni. Itu yang pertama. Yang kedua, memang di tengah-tengah dunia ini sedikit pengajaran tentang dosa di luar dari kitab suci kita, Alkitab. Nah, seperti itu. Dan ada juga pandangan yang tidak tahu menau dengan dosa. Yang penting jalani terus dalam kehidupan, dosa atau tidak itu nggak penting. Nah, seperti itu. Yang penting saya jalankan sesuai dengan yang saya mau jalankan. Padahal itu sebetulnya tidak berkenan di hadapan Tuhan. Yang ketiga, kita melihat bahwa di dalam segitiga tadi, ini penting sekali. Status, habitus, dan aktus di situ. Nah, inilah yang perlu kita pikirkan terus-menerus, sehingga setiap orang yang berstatus dalam dosa, setiap orang yang sudah jatuh ke dalam dosa, nah itu mengalami satu pembaharuan. Tentunya ini
dikerjakan di dalam Yesus Kristus. Yang keempat, tadi dari beberapa pertanyaan itu saya menyimpulkan bahwa dosa itu tidak diciptakan oleh Tuhan. Jadi Tuhan tidak pernah menciptakan dosa. Tuhan hanya menciptakan manusia. Dosa itu muncul oleh karena manusia tidak taat kepada Tuhan, kepada firman Tuhan. Nah, ini penting bagi kita. Kemudian yang terakhir, yang kelima, itu yang saya sudah ungkapkan 2 kali. Bapak Ibu ingat, dunia ini tempat peternakan dosa. Dunia ini tempat peternakan dosa. Nah, oleh sebab itu, dosa itu selalu subur di mana-mana. Jangan heran. Nah, karena itu apa yang kita perlu lakukan? Kita tahu apa itu dosa, maka kita perlu tahu siapa yang menebus dosa itu, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Nah, demikianlah beberapa catatan yang bisa kami sampaikan kepada kita malam ini. Sekali lagi, kita bersyukur kepada Tuhan, kita bisa menyelesaikan pertemuan kita malam ini. Kami sangat mengharapkan Bapak Ibu bisa bergabung minggu depan. Di sini saya melihat Bapak Richard Gordon ya. Richard Gordon sepertinya pertama kali hadir ya. Apakah ini Bapak Richard Gordon Purba dari Lubuk Pakam? Karena nggak lengkap. Betul, Richard... betul. Oh, betul ya. Pak Betul, Richard, Pak Unsu. ya, horas Pak Richard. Ya. Ya. Pak Unsu mentor saya. Oh iya, puji Tuhan, puji Tuhan. Terima kasih Pak. Nanti ajak lagi banyak orang dari Lubuk Pakam Pak ya. Pak Purba, Oke, Pak. Pak Purba, Pak Richard Gordon Purba. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih, ada beberapa pertanyaan yang kita tidak sempat jawab malam ini. Kita akan mencoba nanti untuk melanjutkannya, menjelaskannya di pertemuan kita minggu depan. Sekali lagi Bapak Ibu, tentu pertemuan seperti ini itu sesuatu hal yang sangat bermanfaat bagi kita. Apalagi pada masa-masa seperti ini kita tidak bisa bertemu satu dengan yang lain secara gamblang. Dan puji Tuhan kita bisa bertemu saling mengisi, itu masuk tujuannya. Kita saling mengisi, kemudian kita saling belajar, sehingga nanti kita tetap kuat walaupun di tengah-tengah dunia dalam keadaan yang bisa merapuhkan hidup kita, hidup manusia, bahkan merapuhkan iman kita. Sekali lagi, terima kasih untuk kita semuanya. Kita akan akhiri dengan berdoa ya, dan tutup dalam doa. Kita minta penyaji, Pendeta Situmorang, untuk menutup pertemuan kita ini dengan doa. Dipersilakan. Baik. Mari kita berdoa, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Bapak, terima kasih untuk kesempatan yang berharga ini dengan kuasa Roh-Mu yang menuntun kami kepada kebenaran-Mu. Kami boleh lalui dialog malam hari ini dengan membahas tentang dosa di dalam pengertian awalnya. Kami bersyukur buat Roh Tuhan yang memberi pencerahan di pikiran, di hati, dan dengan hikmat-Mu menolong kami untuk semakin mengerti. Roh Kudus Tuhan juga menolong kami untuk semakin giat bagi Tuhan dengan cara hidup yang menjauhi dosa, meninggalkan dosa, dan lebih memilih cara hidup yang berkenan pada Tuhan, seturut dengan kehendak-Mu, mentaati Tuhan karena kami mengasihi-Mu. Terima kasih untuk partisipasi setiap Bapak Ibu Saudara yang boleh bergabung malam hari ini. Urapi dan berkatilah mereka, berkati kami semua di dalam kehidupan sehari-hari dalam mentaati dan melayani Tuhan. Secara khusus, malam ini kami serahkan hidup kami pada Tuhan dalam istirahat. Tuhan menjagai tiap pribadi dalam keluarga-keluarga kami, dan kami lalui malam ini dengan damai sejahtera Tuhan menghantar kami kepada hari besok yang diberkati dan diurapi Tuhan. Bagi-Mu hormat, pujian, kemuliaan, dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Amin. Salam, Bapak Ibu. Ya, saya pikir kita perlu berfoto bersama. Tolong screen-nya itu dinetralkan kembali supaya Bapak Ibu bisa keluar dari persembunyiannya. Ya. Kita berfoto dulu ya. Nah, ini yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantik baru nampak ini. Gambar saya nggak muncul, Pak Pak Bunsi. Ya, kenapa Pak? Kurang tahu juga, Pak. Videonya buka, Pak. Videonya Pak, itu Bapak centengkan di video itu. Kalau kan ada mic dan video itu, jadi centengkan. Ya, Pak. Tapi nggak ada juga muncul gambarnya. Nggak ada ya. Berarti kameranya sudah ada masalah. Oke, silakan. Kita doakan dapat handphone baru. Amin. Handphone baru nih, Pak.
Oh, udah baru ya. Oke, silakan juru foto kita, Pak Johan. Silakan Pak, foto dulu kita semuanya. Atau contoh Eka bisa screenshot. Bisa. Saya pakai handphone, jadi nggak dapat semuanya. Pak Johan, Pak Johan suaranya nggak dengar ini. Oke. Oke, sekali lagi ya. Saya foto tadi udah lembaran pertama sudah. Sudah ya. Oke, sekali lagi. Tapi banyak yang nggak ada nampak mukanya ini. Semua Iya. hanya nama. Oke, sudah. Mungkin saya boleh kasih sedikit pengumuman ya sebelum kita bubar ya. Baik. Bapak Ibu, ini tujuan untuk kita mengadakan Fit Dialog ini ya, dari awal kita sudah beritahu bahwa kita akan men-sharingkan firman-firman Tuhan dari hal yang mendasar nanti akan berlanjut bertingkat dan bertingkat terus ya. Awalnya dari penciptaan, sekarang kita sudah masuk ke sesi dosa, selanjutnya nanti adalah juru selamat dan seterusnya. Kami tidak lelah. Bagaimana? Mengenai kemetodisan juga perlu dikupas juga itu, Pak. Benar. Tapi nanti kita akan ada sesi tersendiri. Tadi saya sudah bahas juga dengan Mbak Subunsui. Ya, tapi kita bahas dulu hal-hal bersifat iman Kristen dulu yang sangat mendasar. Jadi Baik. Bapak Ibu semua, alangkah bagusnya berkat-berkat yang sudah bisa kita dapat ini, ya, kalau kita merasa kita menambah pengetahuan dan lain sebagainya, marilah kita ajak teman-teman yang lain juga. Sesi ini bukan hanya berguna untuk kita yang sudah percaya Tuhan. Mereka yang belum percaya juga sangat bagus untuk mengikuti sesi Dialog ini. Tujuannya untuk apa? Agar mereka jadi paham. Ya, jadi paham dan jadi mengerti bagaimana jalan pikiran orang Kristen. Karena dalam satu keluarga, khususnya kami orang Cina, itu kebanyakan pada saat ini dan akan datang, itu bisa saja tidak ada dalam satu agama. Bisa saja nanti entah suaminya yang Kristen, atau istrinya, atau anaknya, dan seterusnya. Pada saat mereka yang belum Kristen, kita ajak untuk melihat di sini, mereka akan paham menjadi untuk jalan pikiran orang Kristen. Misalnya ya, banyak orang-orang kita Cina, khususnya orang Tionghoa yang belum percaya Tuhan, ya mereka itu akan selalu menganggap bahwa orang Tionghoa yang sudah masuk ke Kristen itu seperti orang yang tidak menyayangi orang tua, ya. Maksudnya tidak menyayangi nenek moyang dan seterusnya, ya. Tidak berbakti kepada orang tua. Sebenarnya konsepnya itu agak beda, ya. Tapi pada saat mereka sudah mengerti apa yang diajarkan Tuhan Kristen kepada, maksudnya Tuhan Yesus kepada kita yang percaya kepada Dia, ya, itu ternyata yang lebih penting itu adalah menghormati dan menyayangi orang tua itu pada masa mereka masih hidup. Dan itu semua ada alasannya dalam iman Kristen. Jadi alangkah bagusnya mereka kita ajak ya untuk melihat iman dan ajaran Kristen itu bagaimana. Karena hal ini sangat penting supaya jangan ada konflik di dalam keluarga. Ya, kita harapkan juga dengan mereka ikut berkelanjutan dalam iman Kristen ini, suatu saat mereka juga melihat bahwa permasalahan hidup mereka itu bisa diselesaikan dari iman Kristen. Ya, suatu saat mereka juga bisa percaya ya kepada Yesus Kristus ya. Jadi teman-teman tolong jangan bosan untuk mengajak yang lain untuk bergabung di sini ya, sehingga berkat itu bukan hanya kita terima tapi bisa juga sharing ke orang lain. Terus teman-teman kalau tidak sempat untuk melihat sesi dialog yang secara langsung ini, kita tetap akan upload video. Itu biasanya sekitar hari Kamis sore ya, tapi mungkin hari Jumat itu pasti sudah bisa dapat. Hanya dengan ketik Faith Dialog ya, nanti itu ada volume 1, volume 2 dan seterusnya. Sekarang ini sesi ini sudah termasuk volume ke-6 yaitu arti dosa. Dan dalam memberikan pertanyaan-pertanyaan ke depan, tolong itu kita fokus kepada pertanyaan topik yang mau kita bicarakan. Contohnya untuk hari ini kita sebenarnya hanya membahas mengenai arti dosa. Efek dari dosa kita belum bahas karena itu nanti akan berkelanjutan di minggu berikutnya. Ya, jadi dosa itu sebenarnya sangat luas sekali. Kita hari ini aja untuk membahas arti daripada dosa itu sebenarnya waktu kita juga kurang. Ya, nah, oleh sebab itu dalam 1 bulan kita membahas khusus dosa. Mulai dari pengertian dosa supaya kita juga tidak menyimpang,
bagaimana efeknya terhadap kehidupan kita, dan seterusnya menyelesaikan dosa itu. Jadi kita akan bahas dalam 1 bulan, tolong semua tetap bisa hadir, ya. Minimal on time, jangan lewat jam 7.30. 7.15 paling lambat usahakan kita sudah gabung, ya. Terima kasih. Itu aja. Oke, ya. terima kasih Pak Johan untuk pengumumannya, dan kita sudah bersatu bersama, dan saya yakin kita juga bisa mengajak teman-teman kita yang lain untuk minggu depan. Oke, Bapak Ibu, kita akan berpisah malam ini. Selamat beristirahat. Tuhan memberkati kita semuanya. Bye-bye. Baca one an ya. One an. Samaritan, Tuhan memberkati. Terima kasih Om Ding, Gantu. Semuanya, Tuhan memberkati kita semuanya.